Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ya untuk mapel Al-Quran Hadis kelas 8 MTS. Kali ini kita akan membahas bab yang ke-6, yaitu seimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan ini adalah gambar ya yang menunjukkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Silahkan cermati dengan baik. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari ya. Materinya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat, dan juga hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Semoga dengan mempelajari ini kita akan semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menempatkan diri ya dengan baik, menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan di akhirat. Oke anak-anak semuanya, perhatikan, kalian cermati dengan baik. Dalam menyikapi kehidupan, ada yang hanya menyikapi agar mendapatkan kebahagiaan di dunia tanpa memikirkan bagaimana kehidupan akhirat. Tetapi ada juga yang menyikapi kehidupan dunia ini agar bahagia di dunia juga di akhirat. Orang-orang yang menyikapi kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, maka sesungguhnya ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hanya mengejar kepentingan dunia, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, jadi tentu kita akan berusaha ya menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan akhirat agar kita memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Oke anak-anak semuanya, kalian perhatikan, ini adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalian perhatikan dengan baik, cermati, dan silakan kalian baca terlebih dahulu hadisnya. Baik anak-anak semuanya, akan Pak Guru bacakan artinya, kalian simak dengan baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku dan menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempatku kembali. Dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ya, ini adalah mufradat, kalian perhatikan. Allahumma shlihli artinya adalah ya Allah perbaiki bagiku. Huwa ismatu amri, penjaga urusanku. Alati fiha ma'ashi, yang di dalamnya ada penghidupanku. Alati fiha ma'adi, yang kesana tempat kembaliku. Ziyadatan li fi kulli khair, selalu menambah kebaikan bagiku. Waja'alil mauta, dan jadikanlah kematian rahatan li, sebagai kebebasanku. Min kulli syarrin, dari kejahatan. Isi kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya,
Dalam kondisi seperti ini, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 60 sebagai berikut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Baik, selanjutnya kalian perhatikan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut mengisyaratkan 5 hal yang penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Yang pertama adalah, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula jika agamanya baik, maka baik pula kehidupan di dunia dan akhirat. Sedemikian pentingnya berpegang teguh dengan agama. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya adalah, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan dunia menjadi baik. Meminta rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat. Meminta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Meminta kebutuhan dunia, baik sandang, papan dan pangan, serta pekerjaan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat. Yang ketiga, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku, yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat menghantarkan kita kebahagiaan akhirat. Selanjutnya yang keempat adalah, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik, dapat melaksanakan ibadah baik langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, puasa dan haji, ataupun melalui sesama manusia dengan infak dan sedekah. Yang kelima, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba, Allah Subhanahu wa taala membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kekeliruan selama hidup di dunia. Dengan datangnya kematian, benar-benar dapat kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Dan dengan kematian sebagai akhir perilaku yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak, itu adalah hadis yang pertama ya. Kemudian hadis yang kedua, kalian perhatikan. Hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qais qala sami'tu Mustauridan akha Bani Fihr yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababah fil yammi falyandur bima tarji, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Qais berkata, aku mendengar Mustaurid, salah seorang dari Bani Fihr berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seorang kalian. Maka Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut. Maka perhatikanlah apa yang dibawa. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini ya, jadi antara dunia dan akhirat ini tidak sebanding ya. Ibarat kita mencelupkan jari ya ke lautan. Kemudian ketika diangkat apa yang dibawa? Ya, ini adalah gambaran dunia dan akhirat. Penjelasan hadis, kalian perhatikan mufradat. Mad dunya, demi Allah tidaklah dunia, illa misluma, kecuali seperti sesuatu, yaj'alu ahadukum, yang dijadikan seseorang, isba'ahu hadhihi, kalian yang dicelup. Wa asyara Yahya, Yahya berisyarat bisababati, dengan jari telunjuk, fil yammi, di laut, falyandur bima tarji, perhatikanlah apa yang dibawa. Nah, isi kandungan hadis kalian perhatikan. Hendaknya manusia berhati-hati dengan dunia, karena ia tampak menyenangkan dan menggiurkan. Jangan sampai karena terpesona dengan indahnya dunia, kelak di akhirat yang kekal menjadi sengsara. Kalian perhatikan Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Intinya kita tidak boleh terbadaya dengan keindahan di dunia sampai melupakan akhirat. Maka dalam hadis riwayat Muslim dari Mustaurid memberikan peringatan kepada kita bahwa di dunia ini bagai air di ujung jari yang dicelupkan ke lautan. Dunia ini sangat sedikit, kecil dan sementara. Yang kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. Sebagai orang yang beriman harus memiliki pandangan bahwa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan dan kekuatan materi apapun, hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Oke ya, anak-anak bisa dipahami ya. Nah, dunia ini adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat, untuk menuju surga, dan surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalian perhatikan, ya Pak Guru bacakan artinya ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini laksana orang yang asing atau orang yang menyeberangi suatu jalan. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, bila engkau di sore hari
maka jangan menunggu datangnya pagi hari. Dan bila engkau di pagi hari, maka jangan menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum matimu. Nah ini ya, dunia dengan akhirat itu ibarat seperti ketika kita mencelupkan jari kita ke lautan yang dibawa sedikit sekali, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, Nana ya. Ini menunjukkan bahwa dunia ini adalah kecil, ya, kalau dibandingkan dengan akhirat. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian tadi mencermati apa yang Pak Guru sampaikan, silakan coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Cermati dengan baik, baca dengan teliti, dan kerjakan latihannya. Semoga kalian bisa lebih memahami materi yang telah kita bahas tadi. Oke anak-anak, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, kesalahan mohon untuk bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.